Haleluya. Sesuai dengan kerinduan saya yang Tuhan taruh di hati saya, ada saatnya pelan tapi pasti gereja Tuhan di tempat ini Tuhan akan bawa masuk di dalam pujian penyembahan. Firman Tuhan katakan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Saudara, gereja kalau penyembahannya kuat itu diberkati oleh Tuhan. Ya, pilar atau penopang gereja rumah Tuhan adalah penyembahan kepada Tuhan. Karena saudara datang ke tempat ini tujuannya untuk apa saudara? Beribadah kepada Tuhan. Tetapi tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya menyembah Tuhan. Saudara, saya sangat terharu tadi ya, luar biasa. Tercipta satu harmoni yang indah. Pelan tapi pasti Tuhan mulai perlengkapi ya. Noki baru pertama kali perdana memimpin pujian, tapi saudara bisa merasakan Tuhan bisa pakai siapa saja saudara. Siapa yang rindu melayani sungguh-sungguh tujuannya untuk menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Mungkin engkau berkata aku nggak bisa, aku nggak mampu. Tuhan nggak cari orang yang bisa, Tuhan nggak cari orang yang mampu, tapi Tuhan cari orang yang mau. Saudara mau melayani Tuhan? Yang haleluya katakan tangan. Haleluya. Pak siapa ulang lagi. Haleluya. Ini sudah Pak ini siapa namanya? Ini Pak Cipto Mama catat mau melayani Tuhan. Haleluya ya. Kita percaya saudara, Tuhan disenangkan kalau umatnya ya, anak-anaknya menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Sesuai dengan visi misi gereja kita saudara ya. Misinya adalah on fire. Maksudnya apa saudara? Kita sudah bahas dahulu. On fire itu berbicara menyala-menyala, tidak terpadamkan, terus bersemangat setiap hari. Saudara kalau mengiring Tuhan, saudara on fire, goncangan sehebat apapun tidak akan membuat saudara goyah. Bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara kuat, saudara mampu, bukan. Karena ada Tuhan yang beserta saudara. Haleluya. Saudara dimampukan untuk melewati setiap badai kehidupan yang menerpa kita. Setiap masalah pergumulan yang datang pada saudara, kalau saudara on fire, saudara akan melewati. Dan saudara akan melihat di balik semua masalah, di balik semua pergumulan, di balik badai yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan saudara, Tuhan akan ubahkan menjadi berkat-berkat yang saudara tidak pernah lihat, saudara tidak pernah dengar, bahkan saudara tidak pernah pikirkan. Itu yang disediakan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Saudara mau on fire? Tidak ada pilihan. Saudara harus fokus membangun manusia rohani. Saudara membangun manusia rohani setiap hari. Saudara yang ada di pikiran kita, perbuatan kita, sikap kita, tingkah laku kita, fokus membangun manusia rohani. Maka buah yang saudara akan hasilkan adalah buah-buah roh. Saudara, kita flashback sebentar. Noki boleh tampilkan poin yang ketujuh. Gambaran kalau kita fokus membangun manusia rohani, atmosfer surgawi akan menyertai kita. Saudara, kalau kita fokus membangun manusia rohani, saya pastikan kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan buat saudara. Berkat-berkat Tuhan akan sediakan buat saudara. Itu janji kebenaran firman-Nya. Engkau akan menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Haleluya. Saya sangat diberkati saudara ya. Bisa Noki? Kalau belum kita akan bangkit berdiri. Kita mulai akan membaca firman Tuhan. Menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan baca di dalam firman-Nya yang terambil. Tetap masih dalam berkaitan dengan fokus membangun manusia rohani. Hasil apa yang akan kita capai saudara ya? Kita ambil di dalam Matius pasalnya yang kelima
ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan gaungkan terus menerus kepada saudara, agar saudara paham, saudara mengerti bahwa engkau Tuhan ciptakan bukan satu kebetulan, tapi memiliki rencana yang dahsyat. Setiap rencana Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Ada amin? Katakan haleluya. Saudara on fire? Saudara semangat? GPD ketemu nih? Ya. Sudah ketemu Noki? Belum? Kita baca dulu di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Yang sudah ketemu bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mulai ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, di situ judulnya Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan apa? Bapamu yang di surga. Haleluya, silahkan duduk. Saudara, Tuhan menciptakan setiap kita. Tuhan memanggil kita yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Itu ada satu proyek besar untuk satu tujuan yang mulia. Kita mengemban satu misi yang dahsyat, yaitu untuk memasyurkan nama Tuhan. Saya lahir dari keluarga yang bukan Nasrani. Tuhan panggil saya, dan pada saat saya semakin dalam saya membangun manusia rohani. Di dalamnya ada saya menyelidiki kebenaran firman Tuhan, sampai pada satu titik saya mengerti destiny saya, panggilan saya, yaitu untuk apa? Untuk menjadi saksinya Tuhan. Haleluya. Saya memiliki satu pemahaman setelah saya belajar sekian lama firman Tuhan. Menurut saya, kalau salah mohon dikoreksi. Ini menurut saya, kekristenan yang sejati adalah saat kita memahami hidup kita ini menjadi saksinya Tuhan. Hidup kita ini adalah terangnya Tuhan. Jadi kalau saudara sampai detik ini engkau tidak peduli dengan orang di sekitarmu, dengan suamimu kah, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan mertuamu, dengan orang tuamu, bahkan dengan orang-orang di sekitar kita, kita abai. Udahlah, terserah, yang penting lu mau jadi Kristen, enggak, yang penting aku hidup benar di hadapan Tuhan. Berarti saudara belum mencapai menjadi seorang Kristen yang sejati. Saudara harus ingat bahwa saudara adalah apa, saudara? Terang dunia. Dan di firman Tuhan dikatakan di sini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi bohong kalau saudara itu mengaku orang Kristen, mengaku rohani, sering pelayanan, tapi buah yang saudara hasilkan bukan buah-buah roh, tapi buah kedagingan. Berarti saudara berdiri di atas dua Tuhan, yaitu Tuhan dan setan. Saudara perhatikan di sini. Saudara, kalau saudara fokus membangun manusia rohani, ya, saudara akan tetap on fire. Saat saudara membangun manusia rohani, saudara tidak merasakan mungkin, tapi percaya saya, pelan tapi pasti, saudara akan melihat yang saudara tidak pernah alami. Saudara akan alami bersama Tuhan, pasti yang baik-baik. Dan saudara akan berkata, wow, kok aku bisa begini ya? Dan saudara akan merasa bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara perhatikan di sini. Kalau saudara fokus membangun manusia rohani, baik di ibadah,
Kita beribadah di sini tujuannya hanya untuk satu, yaitu menyembah dan memuliakan Tuhan. Menyembah, tadi saya katakan kepada saudara, enak ya saudara ya, kalau kita memuji menyembah Tuhan, merasakan bagaimana hadirat Tuhan melawat kita. Enak gak saudara? Enak kan saudara ya? Pinginnya nggak berhenti kan? Ada sesuatu yang bagaimana ya? Saya nggak bisa. Kalau saudara ngalamin, pasti saudara itu, akan berkata gini, jebule kok yo enak ya kalau menyembah Tuhan. Ada yang di sini saat menyembah Tuhan nggak merasakan apa-apa? Saya berdoa di tempat ini saat menyembah Tuhan, saudara merasakan lawatannya yang dahsyat dan luar biasa. Amin saudara. Karena saudara, kalau kita menjadi terangnya Tuhan, secara otomatis apapun yang kita kerjakan, pusat tujuan kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Saudara perhatikan di sini. Ada ibadah di dalam keluarga kita, pelayanan kita, usaha kita, pertemanan kita, persahabatan kita, pekerjaan kita, segala aspek kehidupan kita. Kalau kita fokus membangun manusia rohani, ya saudara akan merasakan atmosfer surgawi menyertai kita. Mungkin dalam pekerjaanmu saat-saat ini sedang tidak baik akibat dampak dari COVID-19. Ya, di sana, di luar sana banyak yang berteriak, aduh saya kalau dengar miris. Banyak yang putus asa karena diputus sepihak alias dipecat. Kalau nggak punya Tuhan, kalau tidak fokus membangun manusia rohani, sepertinya orang-orang yang ngalamin itu melihat ke depan itu gelap. Dan dia tidak akan bisa menjadi terangnya Tuhan, karena dia berada dalam kegelapan. Dia nggak akan bisa jadi saksinya Tuhan. Dia tidak akan bisa berkata, akulah terang dunia, nggak bisa. Karena dia sendiri berada dalam kegelapan. Tapi kalau kita fokus membangun manusia rohani dalam pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, walaupun di tengah krisis yang sekarang sedang terjadi akibat COVID-19 ini ya, saudara, kita akan tetap melihat ada pengharapan. Kita akan melihat bahwa di sana ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Saudara ngerasain itu? Saya ngerasain. Dimanapun saya berada, apapun yang saya alami dalam keluarga saya, kami butuh waktu yang cukup lama untuk kami dengan Ibu Gembala itu bisa satu visi, satu misi, bergandengan tangan. Apapun yang kami kerjakan bukan untuk kami, bukan untuk istri saya, bukan untuk saya, tetapi untuk Tuhan. Saat kami bisa bersatu bersehati, maka janjinya Tuhan digenapi. Atmosfer surga itu menyertai kami. Ada damai sejahtera di sana, ada sukacita di sana, ada harapan di sana, ada kemenangan demi kemenangan terjadi atas kami. Dan saudara percaya firman Tuhan di sini katakan apa? Ada berkat Tuhan di sana. Saudara, kalau saudara hari-hari ini ya kondisinya semakin tidak menentu, tidak baik, tidak ada pilihan, saudara harus mencari Tuhan lebih sungguh. Kalau saudara mencari Tuhan lebih sungguh, maka saudara tidak akan gampang diombang-ambingkan seperti ombak. Saudara tahu ombak saudara? Ombak itu dibawa ke sana, dibawa ke sini, dibawa ke sini, tidak bertumbuh. Pelin-pelan, gampang terpengaruh. Kalau kondisinya baik, jadi baik. Kalau kondisinya nggak baik, jadi nggak baik. Saudara tidak akan bisa jadi terang dunia. Terang dunia itu memiliki prinsip, memiliki fokus, memiliki satu tujuan. Apapun yang terjadi, apapun yang saya alami, saya tetap memandang Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang menjadi nahkoda dan penerangku. Saudara akan tampil menjadi pemenang. Haleluya. Saudara tahu ini enggak saudara? Proses terjadinya kupu-kupu. Saudara tahu kupu-kupu? Kupu-kupu itu berawal dari, nanti saya akan bikin, sebenarnya saya mau bikin tapi nanti pada sore mungkin akan bikin PowerPoint-nya. Kupu-kupu itu mengalami yang namanya proses metamorfosis atau lebih dikenal metamorfo. Jadi gini saudara, dari seekor ulat ya, jelek nggak saudara? Jelek, geli. Kalau ya kan, Melani berani nggak megang ulat? Nggak berani kan? Ulat itu saudara
katanya gatel saudara. Apalagi ulat yang berbulu ya saudara ya. Ya kan? Itu pada saat dia belum menjadi kupu, itu dimulai dari seekor ulat yang menggelikan, menjijikan, mungkin menakutkan. Benar nggak saudara? Pada waktu dia itu harus mengalami proses yang namanya menjadi kepompong. Ya, kepompong ya saudara. Jadi dari kupu kan jadi kepompong ya. Ya, jadi kepompong. Dulu ada lagunya zaman saya masih muda itu, persahabatan katanya kayak kepompong. Pernah dengar nggak? Persahabatan kayak kan bagai kepompong. Saya juga nggak ngerti maksud dari kata ini apa ya saudara. Persahabatan seperti kepompong. Ada ngerti artinya? Persahabatan yang kita nggak masuk ke sana ya. Dari seekor ulat itu menjadi kepompong, dan pada waktu dia menjadi kepompong, dia harus berdiam sekian lama diproses. Ada satu perubahan bentuk di dalam kepompong itu dari seekor ulat untuk menjadi seekor kupu-kupu. Saudara pernah nggak sih, kalau zaman dulu saya kecil pernah, kalau masih sukanya pergi ke kebun, terus lihat ada pohon pisang, itu gulung-gulung kepompong banyak itu putih ya, putih. Pernah lihat tahu nggak? Entung. Berarti entung ya namanya entung, bukan es tong-tong ya saudara ya, entung. Saudara tahu es tong-tong nggak saudara? Kalau di tempat saya namanya es tong-tong yang dipukul tung 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 gitu, saudara tahu kan? Oh kalau di sini bukan es tong-tong ya namanya ya, es apa saudara? Hah? Sama kan? Kalau di Mas Wawan katanya kepompong namanya entung, tapi bukan entung-entung saudara ya, entung. Ya. Dari seekor ulat berproses menjadi kepompong, dari seekor kepompong berproses menjadi kupu-kupu. Itu namanya metamorfo. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu saya kecil lari ke kebun, saya lihat pohon pisang banyak itu digulung-gulung namanya entung tadi saudara. Saya ambil, ya, saya dikasih tahu dulu sama orang-orang yang sudah ngerti itu. Jangan dibuka. Nanti kalau dibuka nggak jadi kupu-kupu, benar ya saudara ya? Saya ambil karena penasaran saya. Saya ambil itu kepompongnya putih-putih itu kayak laba-laba punya jaring-jaring. Saya buka, benar saudara. Di situ ada ulatnya keluar saudara. Nggak jadi kupu-kupu. Berarti saya jahat saudara ya, karena membuat si ulat nggak jadi kupu-kupu karena tak buka saudara. Saya udah ngomong biarin nanti dia jadi kupu-kupu yang cantik. Tapi ya namanya anak-anak kan penasaran oposisi gitu ya, tak buka. Dia mungkin kalau ulatnya nih bisa ngomong asem kamu itu ya, ya kan sebel banget sama saya kali ya. Biarin saya berproses jadi kupu-kupu. Tapi namanya anak kecil nggak tahu, ya saya buka. Jadilah dia bukan kupu-kupu, tapi tetap jadi apa saudara? Entung saudara ya, atau ulat. Karena kan nggak jadi kupu-kupu, berarti entung kan saudara. Nah saudara, anak Tuhan pun seperti itu, mengalami yang namanya proses. Harusnya hari demi hari ada perubahan yang menuju semakin lebih baik serupa dengan Kristus. Dan tadi saya sampaikan, kekristenan yang sejati adalah saat kita menyadari destiny kita. Kita adalah terangnya Tuhan. Terangnya Tuhan tidak bisa dilepaskan dengan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 kalau nggak salah. Firman Tuhan di situ berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yudea, di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maksudnya kita menjadi saksinya Tuhan. Matius pasal 28 ayat 19 katakan apa? Di situ kita akan mengemban satu misi yang dahsyat, yaitu membawa amanat agung Tuhan Yesus. Jadi mari kita lihat hidup kita sehari-hari, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan, apakah sudah selaras dengan firman Tuhan? Kalau yang engkau lakukan, yang engkau perbuat, yang engkau perkatakan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka saya pastikan saudara belum menjadi saksinya Tuhan. Contoh, misalnya apa? Misalnya kita itu tukang marah. Saya dulu tukang marah. Kalau sudah marah, wah pokoknya tidak terkendali. Tapi saat saya fokus membangun manusia rohani, saya belajar firman Tuhan, saya berkata, Tuhan, ini saya ulat yang jelek sekali ini Tuhan. Saya ulat dulu saudara.
Ulat aja masih mending, ada ulat mutiara ya. Ada ulat mutiara, ada ulat yang bulunya panjang-panjang yang kata Melani gatel ya. Ulat banyak macamnya. Ada yang ulat jelek sekali, yang kecil, tukret-tukret. Ya benar saudara. Nah mungkin saya ulat yang kecil yang jelek saudara. Saudara mungkin ulat-ulat yang bagus-bagus yang menghasilkan apa itu? Sutra. Tapi ulat tidak akan menjadi cantik dan indah kalau dia tidak jadi kupu-kupu. Saya dulu adalah ulat yang sangat-sangat orang lihat aja kalau bisa injek, jijik banget, itu saya. Tapi saat saya memahami bahwa saat saya hidup sungguh-sungguh fokus membangun manusia rohani yang tidak baik di pemandangan dunia, Tuhan akan jadikan menjadi berkat buat dunia. Yang jelek di mata dunia, Tuhan akan pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan di dunia. Dan itulah tujuan kekristenan yang sejati, yaitu kita menjadi terangnya Tuhan. Saudara, saya kasih ilustrasi saudara. Saya kasih contoh bukan ilustrasi. Saudara tahu Ibu Lulu pas ada di sini nih. Dia bersaksi di grup. Dia berterima kasih dan dia berkata bahwa saya sebenarnya di dekat saya ada gereja yang besar. Benar ya Bu Lulu ya? Pak Tio ya? Benar ya? Tapi haleluya puji Tuhan, saya merasa diberkati di GPDI Kedung Muni karena saya merasa diterima sebagai keluarga. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Apakah saudara sadar? Apakah saudara sampai detik ini nggak mengerti bahwa Tuhan pakai setiap kita jemaat GPDI Kedung Muni untuk menjadi terang bagi keluarga Ibu Lulu. Mereka sampai bisa menyaksikan kebaikan Tuhan melalui apa yang Tuhan kerjakan di tempat ini. Dia berkata apa? Benar yang dibilang Pak Pendeta kemarin yang khotbah dari Weleri katanya. GPDI Kedung Muni sudah melakukannya, menjadi pelaku firman, menjadi terangnya Tuhan. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Saudara saya kasih tahu, Ibu Gembala ya, saya bersyukur, tapi saya tetap wanti-wanti, Mama tetap harus dalam batas-batas, jangan tabrak batasnya Tuhan, tetap berdalam-dalam realnya Tuhan. Saya bersyukur Ibu Gembala saudara, dia bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang bukan di dalam Tuhan, tetapi bisa menjadi terang di sana, bisa menjadi satu kesaksian nama Tuhan dipermuliakan dan orang-orang berkata, jebule wong Kristen kayak bedo. Wong Kristen itu aduh penuh kasih. Orang Kristen itu sabar. Orang itu Kristen itu lemah lembut. Orang Kristen itu mudah memberkati. Dan saya angkat 2 jempol untuk Ibu Gembala. Oh haleluya. Lanjutkan mah. Yang penting saya bilang jangan keblabasan. Tetap dalam koridornya firman Tuhan. Siap. Sudahkah engkau menjadi terangnya Tuhan dimanapun engkau berada? Dalam keluargamu, mungkin suami dengan istri, ya, selama ini mungkin engkau merasa baik-baik saja, tapi coba pulang dari sini, tanya pada pasanganmu yang suami istri. Suami tanya sama istri, gimana Pak hidupku selama ini? Kita udah bergereja, beribadah bareng. Apakah ada sesuatu yang membuat engkau tersandung untuk mengiring Tuhan? Saudara jangan anggap kita berumah tangga itu baik-baik saja, tetapi ternyata di dalamnya menyimpan bom waktu. Suami kecewa dengan istri tapi nggak berani berkata-kata. Kenapa? Karena takut. Karena firman Tuhan katakan kan apa saudara? Tidak ada perceraian, hanya maut yang bisa memisahkan. Mas Henry komplain, jangan maut. Apa? Kematian, karena maut itu identik dengan yang namanya hukuman. Perempuan, ibu-ibu tanya sama suaminya, sudahkah aku menjadi berkat buat kamu? Dan tanda-tanda suami istri saling memberkati adalah apa? Satu dengan yang lain saling mengingatkan untuk selalu datang kepada Tuhan membangun manusia rohani. Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Saat menghadapi masalah apapun, pergumulan apapun dalam rumah tangga kita, kita tidak gampang mencari jalan keluar, tetapi yang terlintas dalam pikiran keluarga itu adalah apa? Ayo kita bergandengan tangan, kita berdoa sama Tuhan. Tidak saling menyalahkan,
Jadi kalau keluarga masih saling menyalahkan, istri nyalain suami, suami nyalain istri, berarti saudara belum menjadi terangnya Tuhan. Anak dengan orang tua, nah ini banyak anak-anak, ada Melani, ada Abel, ada Bas, ada Noki, ada siapa dekatnya Noki, dan lain itulah pokoknya ya. Saudara tahu, adik-adik tahu, engkau adalah terang Tuhan. Coba baca di dalam Matius pasal yang ke-14 untuk yang adik-adik. Ya, Abel, Noki dan semua. Matius pasal yang ke-14. Pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Apa di situ firman Tuhan katakan? Ketemu belum? Matius pasal 5 ayat 14. Baca yang keras. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Iya, adik-adik adalah apa? Terang dunia. Jangan sama dengan orang di luar sana. Jadilah kebanggaan bagi Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang tua, menyenangkan keluarga. Kalau di sekolah, mungkin teman-temannya suka nyontek, mungkin senangnya, adik-adik dengar nih. Kalau di sekolah sukanya pilih-pilih. Ada yang di sini suka pilih-pilih? Kalau berteman, dia mah nggak baik, dia nggak bisa, dia orangnya begini begitu. Kita memilih-milih teman. Akhirnya teman itu bilang, itu mah orang Kristen nggak baik, sukanya pilih-pilih teman. Nggak boleh. Melani suka nyontek nggak? Nggak, jangan, nggak boleh nyontek. Suka melawan orang tua nggak? Suka malah orang tua nggak, Abel? Enggak, haleluya. Anak Tuhan GPDI Kedunguni semuanya takut Tuhan, haleluya. Harus jadi terangnya Tuhan, ya. Bastian terangnya Tuhan, ya. Kalau Bastian pasti nurut sama orang tua, ya, kelihatan. Siapa namanya? Abel juga kelihatan, Melani juga kelihatan. Anak-anak Tuhan yang hidupnya fokus membangun manusia rohani dan menjadi terangnya Tuhan, wajahnya itu kelihatan enak dilihat. Ya, benar ya, benar ya, enak dilihat. Coba dilihat wajahnya, coba lihat wajahnya Abel, enak kan? Lucu nggak? Enggak kan? Coba lihat wajahnya Bastian, enak kan? Ada kemuliaan Tuhan yang melingkupi kita. Tadi saya katakan, atmosfer surgawi menyertai kita. Ada perbedaan. Kalau orang yang fokus membangun manusia rohani, dan di situ firman Tuhan katakan kita akan menjadi terang Tuhan, maka kita itu akan memancarkan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Pak siapa namanya? Pak ini Cipto, dia sedang membuat konten YouTube dan saya sangat mendukung karena konten YouTube yang dia bikin itu bisa memberkati banyak orang, ya. Dia memberikan satu kisah bagaimana di dalam konten YouTube-nya itu berada dalam titik terendah pergumulan, permasalahan, persoalan keluarga. Tetapi Pak Cipto dan istrinya memberikan satu contoh, tetap berharap kepada Tuhan, tetap fokus membangun manusia rohani. Dan di situ Tuhan nyatakan jalan keluar demi jalan keluar, kemenangan demi kemenangan terjadi, ya. Haleluya. Tanpa disadari, mungkin Pak Cipto ini hanya sebatas hobi, hanya sebatas ingin menyalurkan dia punya kreativitas. Tetapi ternyata saudara tahu, yang dia bikin memberkati banyak orang. Tapi Pak Cipto harus sinkron, ya. Yang Pak Cipto katakan, yang Pak Cipto perbuat, yang Pak Cipto lakukan, itu harus sinkron dengan konten YouTube yang dibuat. Jangan kita berkata, aku mengasihi, aku mengampuni. Firman Tuhan katakan, sampai detik ini gak bisa mengampuni saudaramu. Engkau tidak bisa mengasihi saudaramu. Firman Tuhan katakan, kita harus jadi berkat, memberkati, ya. Kita harus jadi orang-orang Kristen yang ringan tangan. Karena firman Tuhan katakan apa, saudara? Saat engkau memberkati, maka engkau memberikan Tuhan untuk memiutangi kita. Bukan orang berhutang sama kita, tapi Tuhan berhutang sama kita. Engkau memberkati,
tujuannya cuma satu, aku mau berkati orang ini karena saya mengasihi Tuhan. Itu Tuhan berhutang sama kita. Agak ekstrim kata-kata saya, tapi itu yang terjadi. Tapi kalau engkau memberkati seseorang dengan satu tujuan, agar engkau mendapat sanjungan, agar engkau mendapat pujian, firman Tuhan katakan engkau telah mendapatkannya. Tuhan gak berhutang sama kita. Jadi kalau engkau lakukan apapun, lakukan seperti untuk Tuhan. Kita jadi terang dunia. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, saya sangat-sangat diberkati. Ibu Gembala membawa jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan pakai ya, menggerakkannya. Cipohim itu paling luar biasa. Kalau di grup itu selalu pingin mengajak semuanya, ayo, yo tolong-tolongan toh yo. Wah seneng aku udah, saya seneng. Cuma paling kalau saya komen di grup cuma bilang haleluya, puji Tuhan. Itu sebenarnya saya senang sekali saudara. Saya langsung teringat di Kisah Para Rasul pasal 2, jemaat mula-mula saling peduli, saling memberkati. Saudara nggak tahu, mungkin yang saudara lakukan sederhana, tetapi bagi orang yang saudara tolong, yang saudara pedulikan, mungkin dia sedang dalam posisi yang membutuhkan, dan saudara Tuhan pakai, saudara mau menjadi perpanjangan tangannya, orang itu merasa diberkati sekali. Makanya Ibu Lulu sampai bilang, saya bersyukur ada di GPD Kedungmuni ya. Saya benar-benar merasakan seperti berada di keluarga sendiri. Kisah Para Rasul pun seperti itu. Pasal 2, jemaat mula-mula. Karena mereka fokus membangun manusia rohani, akhirnya mereka jadi terangnya Tuhan. Setiap hari Tuhan tambah-tambahkan jiwa saudara. Saudara mau di tempat ini bertambah jiwa? Mau kursi-kursi yang kosong dipenuhi oleh jemaat Tuhan? Saudara harus jadi terangnya Tuhan. Kenapa saudara? Kalau saudara sama dengan dunia, jangan pernah berharap Tuhan akan tambahkan jiwa di tempat ini. Saudara harus beda keluar. Makanya saudara, saya ingin bersaksi sedikit. Waktu dulu pertama kali saya jadi pengerja di Kosambi Baru di Cengkareng, saya jadi pengerja di sana. Saya kebetulan kepercayaan Bapak Gembala di sana dari sebuah gereja. Dan di Cengkareng itu kita ada yang namanya JDN, tahu JDN ya? Jaringan doa nasional, terdiri dari gereja-gereja yang ada di Jakarta Barat. Saya sering mewakili Bapak Gembala ini. Dan di situ saya masih belajar, belum sekolah Alkitab. Dan di situ saya dulu masih merasa seperti ulat, belum merasa seperti kupu-kupu. Saya masih jadi ulat saudara. Jadi begitu sayangnya Tuhan kepada saya, ingin membangkitkan kepercayaan saya, ingin berkata kamu ini terangnya Tuhan. Tapi saya belum pikirannya sampai ke situ, baru tahu hari-hari ini. Saya waktu itu kalau ada pertemuan, dulu ada kasus apa ya waktu itu, gereja bersatu berdoa untuk bangsa itu apa ya dulu ya, teroris kayaknya dulu itu gereja-gereja bersatu semua berdoa untuk bangsa Indonesia. Nah dari gereja kami saya dikirim, kami bersatu dengan hamba-hamba Tuhan besar, dan di situ kita berdoa bersama bergandengan tangan dan mengangkat pujian seperti ini. Bagi bangsa ini, waduh saudara, saya merasa wow, siapa saya? Saya yang dari gelap, yang dari hidup berantakan, ulat yang jelek, saya bisa mengeluarkan satu kalimat yang menurut saya begitu fantastis. Bagi bangsa ini aku berdiri. Saya siapa saudara? Saya berharap di tempat ini jemaat Tuhan GPD Kedungmuni bisa berkata, bagi Kedungmuni aku berdiri. Saudara tahu lagunya nggak saudara? Saya nyanyikan buat saudara. Makanya Mas Van dari sini. Lagunya begini, nanti kita ganti syairnya sesuai dengan kota kita. Dulu saya sampai merasa begini, siapa saya Tuhan? Lagunya begini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh
saudara, saat saya menyanyikan lagu ini, saudara, saya nangis. Saya berkata, saya percaya ada rencana yang besar yang Tuhan sedang persiapkan dalam hidup saya. Saudara tahu, pelan tapi pasti saya dibawa menuju ke sana dan saya bisa berdiri di sini. Bukan kuat, bukan kakak saya, tapi semua karena Tuhan. Saudara mau kota Kedung-Muni dimenangkan bagi Tuhan? Saudara mau kota Kedung-Muni dimenangkan bagi Tuhan? Saudara mau kota Pekalongan dimenangkan bagi Tuhan? Saudara harus tahu siapa saudara sebenarnya. Siapa saudara? Siapa saudara? Saudara adalah terang dunia. Siapa saudara? Siapa saudara? Katakan terang dunia bersama-sama dengan saya, dengan iman. Saya adalah terang dunia. Siapa saudara? Saya terang dunia, gitu. Siapa saudara? Saudara, kalau saudara menyadari engkau adalah terang dunia, dimanapun engkau berada, di keluargamu, di pekerjaanmu, di lingkungan sekitar Tuhan taruh dirimu, saudara harus menjadi terang. Engkau harus penuh kasih, engkau harus menjadi teladan buat mereka. Ojo podo, saudara. Ngakune wong Kristen ora tahu ibadah. Bagaimana engkau mau membawa jiwa buat Tuhan? Tadi saya sampaikan dari awal, pencapaian kekristenan sejati adalah saat kita sadar kita adalah terang dunia dan menjadi saksinya Tuhan. Mengemban satu misi yang mulia, yaitu membawa amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang cuma untuk itu, agar semua manusia di muka bumi diselamatkan dari kebinasaan kekal. Untuk bisa membawa orang-orang, jiwa-jiwa yang terhilang kepada Tuhan, saudara harus jadi terang dunia. Ya, dan saya berdoa, jemaat Tuhan GPDI Kedung-Muni Philadelphia menjadi terang-terangnya Tuhan dimanapun engkau berada. Dimulai dari lingkup yang kecil, dari grup WA, haleluya. Di WA saudara, kita saling membangun, kita saling menguatkan, kita saling peduli, kita saling memberkati. Tadi saya sampaikan, Cipohin luar biasa, semua luar biasa. Cik Sari, Cik Vicky juga jarang komentar sih kayak saya. Ya, tapi saya rindu, ayo komentar, tapi yang membangun, yang menguatkan. Ajak untuk saling peduli, jangan abai, jangan cuek. Kita adalah satu keluarga. Baca di Kisah Para Rasul, saya bacakan saudara ya. Kalau nggak salah Kisah Para Rasul. Jadi saudara harus mengerti, engkau terang dunia. Kota yang terletak tidak mungkin tersembunyi. Saudara, Kisah Para Rasul ini adalah jemaat mula-mula saudara. Pasal yang kedua, nih perhatikan baik-baik saudara. Jemaat GPDI Kedung-Muni, saya berdoa seperti yang terjadi pada waktu kekristenan mula-mula itu. Ada cara hidup jemaat yang pertama, pasal 2 benar, ayat yang ke-41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan saudara bisa baca selanjutnya sampai ayat yang ke-47. Itu saya berdoa jemaat GPDI Kedung-Muni menuju ke sana. Saling peduli, saling mengasihi, saling membangun, saling menguatkan. Di grup jangan isinya cuma yang gak penting-penting, mengumbar keparahan, mengumbar kepahitan, menjadi batu sandungan bagi yang lain. Enggak boleh. Ingat, kita adalah terang dunia. Ya, saya kadang melihat, kadang geli lucu gitu loh. Cipoin seolah-olah itu orangnya santai, tapi kalau berbicara kepedulian itu peduli sekali. Ya, yang saya perhatikan itu siapa ya kalau di grup ya? Tante Lisa juga peduli, ya, dan semuanya peduli. Jangan pasif. Tadi firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 14 apa? Kota yang apa? Kota yang apa? Kota yang terletak di atas bukit. Apa sudah? Bisa bacakan Ibu Gembala? Matius, kembali ke Matius pasal yang ketiga, bisa tampilkan di LCD. Nah, sebelum kita tutup saudara ya,
Pasal 5. Diperhatikan yang di kepala, pasal 5. Noki bisa pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia jika garam itu. Perhatikan di situ saudara, biar Sidi. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini gambaran kalau kita yang Tuhan panggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib, disertai dengan kuasa Tuhan, tetapi kita jadi orang-orang Kristen yang pasif, yang gak peduli, yang gak mau tahu kondisi orang lain, tapi hanya mikirin diri sendiri, egosentris. Saudara belum mencapai kepada kekristenan yang sejati, yaitu menjadi terang dunia. Saudara jadi Kristen yang abu-abu, KTP-nya Kristen, ibadah-ibadah, tapi enggak peduli sama orang lain. Ini pasal 13 gambaran orang Kristen yang model begitu. Enggak peduli, biarinlah dia mau masuk Kristen, mau selamat, mau enggak, terserah. Yang penting aku hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan saudara, mulai peduli dengan orang sekitar kita. Mulai jadi berkat, mulai mengasihi, mulai mengampuni. Bergerak menjadi terangnya Tuhan, agar kegelapan di mana mungkin orang-orang itu sedang berada di sana, mereka melihat terangnya Tuhan dan bertobat dan diselamatkan. Ayat 14 Noki. Ini kita saudara. Saya adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita seumpama kota yang berada di atas gunung. Orang-orang Kristen, jemaat GPD Kedung Muni Philadelphia adalah utusan-utusannya Tuhan. Tahu maksud saya saudara? Engkau adalah surat Kristus yang dibaca banyak orang. Kalau engkau menjadi orang Kristen, hidupmu melalui perkataanmu, melalui perbuatanmu, tingkah lakumu tidak sesuai dengan firman Tuhan, engkau tidak akan menjadi berkat atau menyelamatkan jiwa, tapi justru jadi batu sandungan. Ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Ini perhatikan baik-baik saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, itulah rencana dahsyatnya Tuhan atas pribadi kita, agar nama Tuhan dimuliakan. Apakah melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan? Apa tujuan hidupmu hari-hari ini dalam pengiringanmu akan Tuhan? Kalau saya jelas tujuannya, membawa jiwa sebanyak-banyaknya bagi Tuhan. Mungkin tidak melalui perkataan saya, bisa melalui perbuatan saya. Mungkin tidak melalui perbuatan saya, mungkin melalui kelakuan sikap kehidupan saya. Tetapi saya berusaha, saya belajar menjadi kupu yang mengalami proses metamorfo, nanti berakhir menjadi kupu-kupu yang cantik, yang indah di hadapan Tuhan. Saya akan terus memperbaiki perkataan saya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya akan terus memperbaiki sikap saya yang tidak baik untuk seperti yang Tuhan mau. Saya akan memperbaiki kelakuan saya mungkin yang tidak baik, agar saya seperti yang Tuhan mau. Sehingga istri saya bisa berkata, haleluya, engkau imam yang luar biasa. Sehingga suami kita bisa berkata, engkau istri yang cakap dan bijaksana. Sehingga mungkin anak-anak kita bisa berkata, orang tuaku luar biasa, takut Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kabar baiknya, engkau akan menjadi history maker di dalam pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Pembuat sejarah untuk keluargamu, pembuat sejarah untuk karyawanmu, pembuat sejarah untuk orang-orang di sekitarmu. Saudara tahu peribahasa ini nggak saudara? Saya tutup dengan ini. Gajah mati meninggalkan apa saudara? Gading. Macan mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan apa? Manusia mati meninggalkan rumah, ya, harta, duit, ya. Saudara harus mengerti pagi hari ini. Itulah tugas kita. Enggak ada yang tahu. Apa bro? Manusia mati meninggalkan apa? Kesaksian itu. Orang mati meninggalkan apa? Orang mati meninggalkan nama baik.
Saudara ingat Yopi? Saya diceritain Ibu Gembala, ingat ceritain semua. Wow, tidak ada yang tahu Yopi. Tuhan pakai, ada gereja di tempat ini karena Tuhan pakai Yopi. Meninggalkan nama baik, bagaimana dia dengan keringat, dengan tetes air mata, dia bekerja untuk Tuhan, membawa jiwa-jiwa dan terhimpun di sini rumah Tuhan, jemaat Tuhan. Itu karena apa? Karena Yopi pada saat dia hidup, dia sungguh-sungguh tahu tujuan hidupnya, yaitu untuk menjadi terangnya Tuhan. Saya cuma geleng-geleng, tidak mudah berada di posisi Yopi. Saudara mau meninggalkan apa kalau mati? Harta? Hah? Tahta? Jabatan? Saya tinggalkan kalau mati, tinggalkan ke istri. Saya dikenang sepanjang masa sama istri saya, anak saya, cucu saya. Wah, dulu papa itu orangnya bandel, orangnya nggak baik, tapi setelah kenal Tuhan jadi baik, hidupnya sungguh-sungguh jadi terangnya Tuhan. Saya sedang berusaha, makanya saya selalu fokus membangun manusia rohani saya. Dan saya saat membangun manusia rohani, semakin saya mengerti firman Tuhan digenapi. Yesus semakin besar, saya semakin kecil. Saya sangat menyadari saya bukan siapa-siapa kalau tanpa Tuhan. Saudara, harus ada perubahan. Kristen jangan biasa-biasa, tapi Kristen harus jadi luar biasa. Dan tugas kita belum selesai. Bangku-bangku di tempat ini masih kosong. Tugas saudara di luar sana, jadilah terang, sehingga yang gelap saudara bisa bawa ke sini, berhimpun bersama sana menjadi terangnya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terang itu dibawa loh sampai ke surga loh saudara. Di surga itu terang tetap ada, nggak ada gelap di sana.